Baiklah teman-teman, di video kali ini aku mau diskusi dengan kalian, yaitu membahas apa itu aplikasi Canva, manfaat dari Canva, dan contoh membuat flyer menggunakan Canva melalui laptop pribadi. Dimohon kalian untuk nonton sampai selesai. Thank you. Sebelumnya, perkenalkan, aku Maulinda Zahra, biasanya dipanggil Indah. Saat ini aku masih berkuliah di Universitas PGRI Pontianak, mengambil jurusan Teknologi Informasi, dan sekarang aku udah semester 4. Jadi video ini aku bikin karena untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Strategi Belajar Mengajar. Jadi, video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Langsung aja masuk ke pembahasan apa itu Canva. Canva adalah platform desain gratis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, spanduk, lencana, presentasi, dan bahkan situs web. Kapan Canva didirikan? Canva diluncurkan di negara Australia di tahun 2013. Canva menawarkan alat desain yang mudah digunakan melalui antarmuka drag and drop. Platform ini beroperasi dengan model freemium dan telah mengembangkan fitur-fiturnya sejak awal, termasuk alat untuk mengedit foto, video, serta platform produk cetak. Manfaat dari Canva. Canva banyak sekali manfaatnya ya teman-teman, yaitu yang pertama bisa menggali kreativitas kita. Canva membantu pendidik dan peserta didik dalam mengembangkan kreativitas mereka melalui desain visual yang menarik. Yang kedua, membuat materi belajar yang menarik. Seperti saya sekarang ini lagi membuat tutorial cara menggunakan Canva untuk membuat flyer dan menjelaskan apa itu isi Canva. Canva memungkinkan pembuatan materi belajar yang menarik dan interaktif yang dapat meningkatkan hasil belajar kita. Yang ketiga, kolaborasi di kelas. Canva memfasilitasi kolaborasi di kelas seperti kerja kelompok ataupun presentasi yang meningkatkan kepercayaan diri dan pola berpikir kritis peserta didik. Yang keempat, menghemat waktu. Canva membantu kita sebagai peserta didik menghemat waktu dalam membuat bahan ajar dalam format visual. Yang kelima, materi promosi sekolah. Canva juga membantu tenaga kependidikan dalam membuat materi promosi sekolah dan laporan kependidikan. Nah, yang terakhir, keenam, selain itu, Canva juga mempermudah dalam memperancangkan logo desain presentasi, membuat logo untuk kita berjualan atau mau memulai bisnis baru, lalu membuat poster dan desain kemasan, serta mempromosikan produk secara digital. Kemudian aku akan memaparkan beberapa cara untuk kita sebagai pemula, bagaimana sih cara untuk mendaftar di Canva dan beberapa langkah dasar untuk pemula. Yang pertama, kita harus membuat akun Canva. Kita bisa langsung download aplikasinya atau mengunjungi situs web canva.com, lalu pilih sign up untuk mendaftar akun. Anda juga bisa menggunakan akun Google ataupun Facebook. Yang kedua, memilih template. Setelah login, pilih template desain yang sesuai dengan kebutuhan. Kita juga bisa memilih dari berbagai kategori atau menggunakan fitur pencarian. Yang ketiga, menambahkan elemen. Di editor Canva, klik elemen yang ingin kita tambahkan, yaitu seperti teks, gambar, latar belakang, icon, dan lain-lain. Dan seret ke kanvas. Anda dapat mengubah elemen dan mengkliknya di kanvas untuk membuka panel pengaturan. Yang keempat, mengedit desain. Gunakan fitur-fitur seperti efek filter dan pengaturan ukuran untuk menyesuaikan tampilan desain kita. Yang kelima, menyimpan atau bagikan. Setelah selesai, simpan atau bagikan hasil desain kita.
Nah, aku langsung aja mau praktekin di HP aku. Kebetulan aku udah download aplikasi Canva, jadi kita nggak perlu ke situs web, kita langsung masuk aja. Nah, ini aku pertama udah buka aplikasi Canva di website. Kemudian aku klik buat desain, lalu aku memilih untuk membuat background latar belakang yang akan aku gunakan sebagai background flyer. Nah, jika sudah kita akan tunggu sebentar. Nah, ini sudah aku memilih background yang ukuran untuk cerita Instagram agar mudah dilihat oleh para peminat travel dari Pontianak. Langsung saja aku mencari template di bagian desain, lalu aku membuka template elemen. Lalu kemudian aku buka unggahan untuk memasukkan foto yang tadi udah aku download di Pinterest. Ini aku klik lagi unggah file. Lalu sebentar loading. Nah, lalu kemudian aku lanjut aja untuk memilih foto mana yang akan aku masukkan. Aku pilih foto Keraton Kadaria dan foto Masjid Jami yang berada di kota Pontianak. Langsung aja aku klik dan aku seret ke dalam background yang tadi udah kita pilih sama-sama ya teman-teman. Nah, ini aku mau perbesar layarnya dulu biar sesuai dengan ukuran backgroundnya. Lalu aku masukkan lagi foto Keraton Kadaria. Ini aku taruh aja di bagian bawah. Nah, ini jadi aku sejajarin sama ukurannya dengan foto yang di atas. Nah, ini udah selesai. Langsung aja aku mau cari lagi latar belakang untuk menutupi bagian putih ini di bagian elemen. Nah, di bagian elemen ini aku klik, langsung aku mau cari gambar-gambar yang vintage untuk latar belakangnya. Ya, ini aku mau cari peta Indonesia biar kelihatannya ada vibes vintage dari kota Pontianaknya gitu loh. Langsung aja ini aku pilih-pilih gambar yang tersedia di Canva yang gratis ya teman-teman, karena kalau pro kita bakalan disuruh bayar. Nah, pro itu memang khusus premium ya teman-teman, jadi kalau teman-teman mau akses yang lebih bagus dari aplikasi Canva ini, kalian bisa langsung beli aplikasi yang premium. Itu aplikasi berbayar ya teman-teman. Nah, ini aku langsung aja buka peta Indonesia. Aku cari di sini yang paling cocok untuk gambar aku. Ini aku pilih-pilih dulu karena ini banyak banget. Ini aku pilih yang sesuai aja ya teman-teman. Kalian boleh banget milih bebas sesuai selera yang kalian inginkan. Kalau kalian mau, kalian bisa samaan dengan aku. Kalian klik aja peta Indonesia ya teman-teman. Nah, ini aku mau cari lagi background untuk latar belakang yang ada di tengah bagian itu. Aku tulis aja di bagian elemen ini di kolom pencarian, yaitu aku tuliskan map background ya teman-teman. Ini langsung aku tulis map background untuk cari gambar background apa aja yang sesuai untuk foto aku kali ini, untuk kita membuat flyer travel kota Pontianak tercinta. Ini aku pilih dulu. Aku sengaja nggak pilih premium karena emang aku nggak pakai yang berbayar ya teman-teman. Ini kalian boleh cari yang kalian suka sesuai selera kalian aja. Ini aku scroll aja ke bawah.
untuk cari referensi apa aja yang cocok untuk gambar aku. Ini aku milihnya yang coklat. Ini yang coklat ini karena sesuai banget dengan karakteristik yang mau aku buat di video kali ini untuk pembuatan flyer. Lalu aku sejajarkan. Biar pas merata di tengah. Nah, ini kayaknya aku ganti aja yang ini karena kayaknya yang ini tuh lebih cocok dengan background yang aku cari-cari. Ini lalu aku mau edit fotonya dulu agar warnanya itu sesuai ya teman-teman. Ini aku pilih efek di filter teman-teman ya. Di filter. Ini aku atur kecerahan, lalu kontras, lalu bayangannya aku tinggiin, terus putihnya ini aku pasin aja. Lalu kalau udah gitu aku sejajarin lagi dan aku mau cari elemen lagi di sini yaitu batik. Nah, ini itu batik strip. Nanti aku mau taruh di tengah-tengahnya sebagai pembatas antara foto dan background yang ada di tengah. Ini aku pilihnya random sesuai hati aku aja ya teman-teman, yang mana yang bagus. Nah, ini aku pilih yang menyirip kayak gini. Lalu aku kecilin gambarnya tuh. Nah, ini maksud aku teman-teman. Jadi pembatasnya itu aku pakein batik persegi, tapi ini aku nggak menyerong gitu ya teman-teman. Aku lurusin aja. Lalu aku copy biar bisa aku taruh di atasnya lagi. Nah, itu udah kelihatan banget cakepnya. Lanjut, ini aku masih ngedit untuk bagian tengah dan atas. Dan terus aku mau edit foto, lalu aku sesuaikan. Aku gunakan penyesuaian yang otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi ribet-ribet buat menyesuaikannya. Kemudian ini aku zoom, aku perbesar biar nggak ada hitam-hitamnya tadi. Nah, ini aku turunin ke bawah sedikit. Lalu aku penyesuaian otomatis lagi. Terus aku ratain halaman. Nah, ini aku edit fotonya. Terus aku pilihin filter yang klasik. Tuh, yang di bawah juga sama. Aku pilih juga filter yang klasik di bagian mono di dalam Canva. Nah, ini aku tambahin garis gini biar fotonya itu lebih estetik ya. Terus aku nanti aku transparasikan. Ini aku kecilin. Nah, itu gambarnya lebih kayak foto-foto zaman dulu gitu loh guys. Tuh. Nah, itu tuh foto-foto kuno. Kalian kalau suka yang lain boleh juga sesuai selera kalian ya. Nah, ini di atas, gambar yang atas dan bawah udah aku sama ratain. Lalu aku gunain lagi fitur untuk edit dan kemudian aku cari di bagian elemen ya. Aku bagian plaster. Ini aku cari plaster yang estetik juga. Nah, ini aku cariin plaster yang ini aja deh. Iya, aku pakai yang ini. Lalu aku tambahin lagi. Terus aku ukur-ukur gitu. Nah, ini sampai sesuai. Aku sesuaiin dulu tuh. Nah, ini nih sebagai di tengah-tengahnya gitu loh tuh. Nah, jadi yang kayak penempel gitu loh guys, biar cakep banget fotonya. Lalu lanjut, aku atur suhu. Biar warna kecerahannya itu sama, sesuai dengan foto background yang ada di bawah ini tadi yang kita pilih. Nah, udah gitu, aku cari lagi dari rekomendasi ajaib.
Dan ini dia hasilnya. Terus aku tambahin teks ya. Aku mau cari pilih teks yang mana sesuai dengan kebutuhan flyer aku. Ini aku sambil pilih-pilih dulu yang mana yang cocok untuk flyer aku. Lalu aku mau tulis ingin liburan tanpa ribet. Nah ini nih sebenarnya kalimat ajakan gitu loh guys, kalimat marketing yang menawarkan solusi bagaimana travel yang saya bikin ini flyernya itu dapat menghasilkan klien yang berminat untuk liburan sehingga mereka itu bisa datang ke Pontianak menggunakan travel kita gitu loh guys. Nah lalu aku ini edit aja tulisannya biar lebih bagus. Ini aku atur dulu warnanya biar sesuai dengan foto klasik-klasik gitu. Lalu ini aku atur warna, atur kontrasnya, dan pilih warna yang cocok untuk flyer aku. Lalu aku klik ubah. Dan ini masih proses pengeditan foto, tulisan di dalam foto. Nah, lalu aku tambahkan lagi subjek judul. Ini biasanya aku warna. Lalu aku atur lagi ya. Nah ini aku pilih aja sesuai stylenya. Kemudian aku pilih tulisan yang cocok dan yang bagus tentunya untuk menarik perhatian klien kita. Nah ini aku pilih tulisan yang rangka ya. Dan terus aku masih pilih. Ini aku zoom, aku besarin. Terus aku mau nambahin subjudul lagi untuk ke Pontianak. Nah ini tuh lucu banget ya guys, tuh. Ini aku pilih aja terus tulisannya sampai jadi. Kalian kalau misalnya mau bikin bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Ini aku udah tambahin, udah aku atur sedemikian mungkin. Dan kalian bisa tambahkan kontak teks. Nah, ini aku tulis di sini with in travel. Terus aku pilih lagi tulisan yang estetik. Ini aku milih dulu tulisan yang sesuai karena memang tulisan itu juga mempengaruhi minat seseorang ya. Jadi kita tuh mengajak seseorang untuk pergi ke suatu daerah yang mana mereka harus mengetahui kalau di kota kita tersebut ini banyak memiliki keberagaman budaya yang unik dan tentunya sangat menarik untuk dijadikan destinasi wisata. Destinasi wisata di sini itu banyak banget ya guys. Ada Sungai Kapuas dan ada Tugu Katulistiwa. Bisa juga kita kalau mau datang ke Masjid Jami atau ke Keraton Qadariyah seperti gambar yang ada di dalam flyer ini gitu. Nah, lalu ini aku tulis within travel. Kenapa? Karena jika kita membuat flyer sedemikian rupa, ini tuh memungkinkan calon klien kita untuk menggunakan travel kita. Sehingga mereka tidak ragu lagi karena kita menjelaskan deskripsi yang sangat singkat, yang sangat jelas tapi berkualitas, yang mudah mereka pahami juga tentunya ya. Jadi kita itu membuatnya supaya orang tertarik
Nah ini makanya aku tambahin lagi objek biar tambah mantep ya guys ya. Ini aku tambahin objek di bawah tulisan within travel. Lalu aku atur lagi warnanya. Kemudian ini aku pilih penyesuaian otomatis. Nah, penyesuaian otomatis ini gunanya agar mempercepat pengeditan foto kita di dalam Canva. Kemudian ini aku tulis lagi kalimat ajakan dan harga-harga untuk para calon klien yang akan melihat flyer kita. Ini Canva setelah diedit bisa langsung dibagikan di Instagram story kalian, ataupun kalian mau memasang iklan di Facebook ataupun di website kalian yang kalian cantumkan beberapa detail informasi tentang kelebihan apa yang kalian miliki. Jadi di Canva ini udah membantu banget untuk kita membuat flyer ya. Udah membantu kita bisa mempromosikan suatu jasa yang kita miliki sehingga orang jadi tertarik dan berminat untuk datang melihat website ataupun langsung menghubungi kita. Nah, ini aku tambahin gambar dan tulisan lagi. Ini tuh aku mau buat kayak peta gitu loh guys tuh. Nah, di peta-peta ini aku nulisin kelebihan apa aja yang didapatkan oleh seorang klien kita jika mereka memilih membayar travel kita. Apa saja yang benefit mereka dapatkan jika mereka memilih travel kita, dan apa-apa saja yang terdapat di dalam travel kita. Dan ini aku tambahin lagi pin ya. Pin ini aku mau sematin di kata nyaman, puas, berkesan, dan terpercaya. Nah ini aku tambah-tambahin biar unik ya guys ya tuh. Ini tuh pokoknya cakep banget. Kalian bisa langsung lihat ini cara pembuatannya. Udah mulai kelihatan hampir jadi ya guys ya ini. Terus aku tambahin lagi teks. Aku masukin teks ini, terus aku mau tulisin include apa saja yang mereka dapatkan jika mereka menggunakan travel kita. Nah, ini benefit yang mereka dapatkan jika mereka memilih untuk memilih travel kita. Lalu kemudian ini aku atur sedemikian rupa dan aku pindahin ke sebelah kanan. Nah ini aku pisah-pisahin jadi rata ke bawah ya. Jadi di Canva ini udah lengkap banget. Dan udah banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian akses secara gratis. Walaupun kalian bukan pengguna premium, kalian bisa banget menggunakan aplikasi Canva ini secara bagus untuk menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Kalian harus memanfaatkan aplikasi gratis ini untuk belajar, untuk membuka usaha baru, ataupun kalian yang memang sudah punya bisnis. Kalian bisa banget menjalankannya melalui aplikasi Canva untuk membuat brosur maupun selebaran, atau jika kalian ingin presentasi di sekolah maupun di kampus, kalian bisa banget gunain Canva ini. Ini tuh pokoknya aplikasi yang aku rekomendasikan banget untuk kalian.
karena ini tuh sangat affordable banget ya. Kalaupun kalian mau yang berbayar itu lebih bagus lagi, karena kalian bisa mengakses seluruh fitur-fitur yang terdapat di dalam Canva. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini aku mau tambahin lagi tulisan call to action. Nah, bagaimana mereka akan menghubungi kita jika mereka tertarik. Nah, ini nggak boleh banget dilupain ini. Ini call to action harus lengkap, jelas, dan sangat padat. Nah, ini aku kasih nomor HP di sini agar jika mereka tertarik ingin mengikuti travel kita, mereka bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di flyer ini. Nah, ini sengaja aku besarin tulisannya biar lebih jelas lagi. Maksud dari tulisan jelas ini agar para klien kita bisa mengerti apa yang kita tuliskan di dalam flyer ini. Ya. Nah, ini call to action gunanya untuk apa? Gunanya jika mereka tertarik dan merasa ingin memilih travel kita sebagai tujuan wisata mereka tanpa ingin ribet, mereka bisa langsung menghubungi kita. Nah, jadi itu di Canva udah bagus banget pokoknya. Kalian bisa langsung buka aja aplikasi Canva melalui HP atau melalui laptop pribadi kalian. Ini seperti aku. Ini aku bukanya dari website, jadi nggak perlu lagi download aplikasi Canva di laptop. Bisa dibuka melalui website. Nah, udah seperti itu. Kemudian aku tulis lagi slogan Pontianak. Kenapa harus slogan Pontianak? Karena memang itu yang akan menjadi destinasi wisata pertama dari InTravel. Nah, ketika kita ingin memasuki gerbang menuju ke Masjid Jami Pontianak atau ke Keraton Kadaria, kita akan menemukan suatu tulisan di gerbang, yaitu awak datang kami sambot. Nah, tulisan ini menjadi slogan agar mereka selalu ingat ketika mereka datang ke kota Pontianak, mereka selalu merasa disambut. Ya, mereka merasa dihargai. Nah, kira-kira begitu maksud dari slogan ini ya teman-teman. Jika kita datang ke suatu daerah, pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, begitu pula Pontianak. Pontianak memiliki daya tarik khasnya sendiri, seperti dari kuliner, dari barang-barang antik juga ada. Dan warisan tak benda seperti pecri nanas, lidah buaya, dan kain cora insang yang banyak sekali kita lihat jika kita berkunjung ke kota Pontianak. Nah, ini aku tulisin di sini sedikit lagi, selesai ya guys. Lalu aku kemudian menambahkan warna. Ini aku ubah warna biar lebih sesuai lagi teman-teman. Aku menyesuaikan lagi, ini udah tahap finishing akhir. Kalian bisa lihat bagaimana aku finishingnya. Ini nggak susah-susah amat sebenarnya bikin flyer ya teman-teman. Tapi ini aku tetap kasih tutorial buat kalian biar kita bisa sama-sama belajar. Ini aku juga baru belajar ya teman-teman. Nah, ini aku ukur-ukur terus sampai dirasanya sudah sesuai dengan yang aku mau. Ini aku atur lagi, masih aku atur. Mau pilih lagi efek dari tulisan, kemudian warna. Dan ini aku masih mengatur ya. Ini aku sesuaikan lagi antara tinggi dan panjang tulisan.
Ini udah hampir selesai ya teman-teman. Terus aku cari logo maskotnya Pontianak, yaitu Tugu Katulistiwa. Nah, siapa sih yang di sini nggak tahu sama Tugu Katulistiwa? Ini itu kalau lagi titik kulminasi akan ada peristiwa di mana telur akan berdiri dengan sendirinya. Nah, di situ juga dilewati oleh garis lintas matahari. Jadi kita ini kalau di Pontianak panas banget cuacanya ya teman-teman. Makanya disebut dengan Kota Katulistiwa. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Terima kasih kalian udah mau nonton sampai habis. Nah, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. And thank you for watching guys. Bye!